Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan semua dimanapun Anda berada. Kembali pagi hari ini bersama dengan kami Gereja Mula-Mula. Kita mau datang kepada Bapa kita di surga, menaikkan ucapan syukur kita di hari yang baru yang Tuhan sudah jadikan kembali buat hidup kita. Kita mengucap syukur buat kasih karunia-Nya yang selalu menyertai hidup kita hingga pada saat pagi hari ini. Mari kita mau datang bersama-sama di hadapan hadirat-Nya. Kami berterima kasih ya Bapa, untuk pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana ada. Terima kasih buat kasih karunia-Mu Tuhan. Kau menyucikan, menguduskan, melayakkan keberadaan kami di sepanjang hari ini untuk senantiasa ada di dalam hadirat-Mu. Kami mengundang Roh Kudus senantiasa hadir dalam kehidupan kami, menuntun, membimbing hidup kami di sepanjang hari ini. Biar apa yang kami lakukan berkenan menyenangkan hati Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Biarlah pada pagi hari ini pujian syukur kami berkenan menyenangkan hati-Mu. Dan Engkau memberkati kami dengan kebenaran firman yang akan memberkati kami sebentar Tuhan. Terima kasih. Kau Allah ya, kekuatan hidup kami. Kau Allah sumber pertolongan kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kekuatan di hidupku hanya ku dapat di dalam Yesus Tuhanku. Haleluya. Kekuatan di hidupku. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Amin. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Katakan berseru, amin. Berseru, berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam Yesus, amin. Kekuatan di hidupku, itulah pernyataan iman kami Tuhan. Ku dapat dalam Yesus, amin. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, amin. Berharap dalam. Sama-sama katakan ajaib Kau Yesus, amin. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selalu. Sama-sama katakan ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selalu. Biar pujian ini menjadi pengakuan dan ucapan syukur kita di hadapan hadirat-Nya. Kekuatan di hidupku, amin. Kekuatan di hidupku, katakan ku dapat dalam Yesus, amin. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap. Sekali lagi yuk katakan bersama. Kekuatan di hidupku,
hidup kami Tuhan. Amin. Tak pernah tinggalkanku, setia menopang. Kami mau selalu berseru kepadamu Tuhan, berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanmu. Dalam tanganmu seluruh hidupku, tak akan goyah selama. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan, amin, keadaanmu. Dalam tanganmu seluruh hidupku, tak akan goyah. Sekali lagi katakan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku, tak akan goyah selama. Tak akan goyah, tak akan goyah selama. Sekali lagi katakan bersama, tak akan goyah, tak akan goyah selama. Mari bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan kekuatan hidup kami, haleluya, kami datang padamu Tuhan, penjunan kami, pemilik hidup kami. Mari naikkan syukur, ucapan syukur kita di pagi hari ini. Bersama-sama kita hampiri Allah kita, mengucap syukur. Haleluya, haleluya, Kau baik buat kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kaulah pertolongan kami Tuhan, Kau yang menopang hidup kami. Haleluya, ditinggikan Kau Allah kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan baik, Tuhan baik. Terima kasih, terima kasih Tuhan, Allah yang berjalan di depan kami, yang menuntun kami. Terima kasih, terima kasih. Pagi hari ini kita mau menghampiri Tuhan secara pribadi. Mungkin ada doa-doa pribadi yang ingin dinaikkan. Pagi hari ini mari kita mau datang bersama-sama, bawa segala pergumulan dan doa-doa kita di hadapan hadiratnya. Dia hadir pagi hari ini, mendengar dan siap menjamah dan melawat setiap pribadi kita. Terima kasih Tuhan, amin. Mendengar setiap seruan umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Setiap pergumulan, amin. Setiap doa-doa pribadi yang dinaikkan, amin. Amin, 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 amin. Sumber jawaban bagi setiap umat-Mu, amin, amin, amin. Ku
memegang tangan kami Tuhan, amin. Engkau menopang kami Tuhan, Engkau menuntun kami Tuhan melalui semuanya, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami hanya selalu mau percaya kepadamu Tuhan. Kami tidak akan melepaskan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kau sumber segalanya Tuhan. Bersamamu Tuhan kami dapat sanggup melakukan segalanya. Bersama dengan Tuhan, haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah. Mari katakan bersama-sama dengan iman kita di hadapan hadirat-Nya. Bersamamu, bersamamu Bapa. Yes, haleluya. Ku lewati semua perkenanan-Mu Tuhan, amin. Perkenanan-Mu ya. Terima kasih Tuhan, yes. Teguhkan hati. Engkau yang bertindak. Engkau yang Makasih Tuhan, percaya padamu Tuhan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Engkau Allah yang selalu hadir bersama dengan kami Tuhan, haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Katakan bersama, kekuatan di hidupku, amin. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu Tuhan, adalah bersamamu. Yes, haleluya. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sama-sama katakan yuk, haleluya. Bersamamu Bapa, amin. Ku lewati semua perkenanan-Mu Tuhan, perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Katakan dengan sungguh di hadapan hadirat-Nya, bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, amin. Terima kasih Tuhan. Perkenanan-Mu yang
Shalom untuk kita semua. Saudara, pernahkah kita berpikir bahwa nanti kalau kita sudah tidak ada lagi, warisan apa yang kita tinggalkan bagi anak cucu kita, bagi dunia ini? Jangan sampai menjadi batu sandungan. Ya, ini sangat penting sehingga orang akan mengenang bahwa keberadaan kita itu menjadi berkat. Pernah menjadi berkat, kan gitu. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang bicara melalui mulut hamba-Mu ini. Sehingga apa saja yang kami dengar hanya berasal dari Engkau, Tuhan. Sebab Engkaulah sumber dari segalanya. Sumber kebenaran. Urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan semuanya ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, saya bacakan dulu Amsal pasal 10 ayat 7 ya, saudara. Kenangan kepada orang-orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Nah, hidup ini pilihan, mau jadi orang benar atau orang fasik. Suatu hari nama kita hanya akan menjadi kenangan, saudara. Apa yang orang ingat tentang kita? Warisan apa yang kita turunkan kepada anak cucu kita? Pada dunia ini. Nah, kalau kita bicara warisan tentu bukan yang dimaksud harta dunia ya. Warisan yang memberkati apa? Adakah ataukah kita meninggalkan nama busuk, saudara, ketika kita mati? Hati-hati loh, saudara ya. Apalagi kalau kita sudah berusia di atas 40 tahun. Hati-hati. Setiap saat bisa dipanggil Tuhan. Ya. Sebenarnya kita hidup ini seperti sedang menulis warisan kekal. Tapi manusia pada umumnya sibuk membangun rumah, sibuk membangun usaha, sibuk membangun karir, sibuk mengumpulkan harta, sibuk membangun reputasi. Ya, tapi semua itu akan lenyap, bukan? Tapi apa yang tetap tinggal ketika semuanya itu lenyap? Nah, ini yang penting. 2 Petrus pasal 3 ayat 10-11. Saya bacakan ya, saudara. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Maksudnya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu tidak ada yang tahu jadwalnya. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Rupanya langit dan bumi hancur oleh nyala api, lautan api ya. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jikalau segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Nah, itu yang penting kesimpulannya, saudara. Kalau kita tahu langit dan bumi akan hancur, maka betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Jangan ketinggalan di langit yang bumi yang jadi lautan api ini. Ya. Langit dan bumi akan berlalu. Semua yang dibanggakan manusia akan hangus. Semuanya. Karena itu pertanyaan terbesarnya adalah berapa banyak yang aku miliki, bukan. Tetapi seberapa kudus hidupku. Betapa suci dan salehnya aku harus hidup. Nah, seberapa kudus hidupku? Apakah aku hidup bagi Tuhan atau diri sendiri? Apakah hidupku ini menjadi berkat atau malah merugikan banyak orang? Menjadi batu sandungan? Kan begitu harusnya ya. Injil itu memanggil kita loh untuk supaya kita hidup kekal, yaitu menjadi anak-anak Allah. Panggilannya begitu. Tuhan Yesus tidak datang hanya supaya manusia menjadi lebih sukses di bumi, enggak. Tapi Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan kekal. Ya. Yohanes 11 ayat 25-26. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya.
Makanya bagi orang percaya kematian itu bukan akhir. Kubur itu bukan tujuan. Dan dunia ini bukan rumah kita. Kita itu sebenarnya sedang berjalan antri menuju kekekalan. Mestinya begitu sih. Nah, sayang sekali banyak orang mabok dunia ini. Ya tidak berjalan menuju kekekalan, menuju maut. Ya. Makanya jangan hidup untuk kenyamanan sementara. Jangan hidup untuk demi pujian manusia atau kesenangan dunia ini. Hiduplah sehingga iman kita itu makin kuat, makin mantap. Ya. Hiduplah seolah-olah besok kita mati. Hiduplah dengan mewariskan apa yang menjadi berkat bagi anak-anak, bagi keturunan kita. Sehingga orang ketika mengenang keberadaan kita, dulu pernah ada, namanya ini, menjadi berkat. Dan begitu. Ya. Biarlah orang mengenang kasihnya kita. Orang mengenang bahwa hidup kita selama hidup menjadi berkat. Nah, itu sebenarnya begitu. Warisan yang ditinggalkan setiap orang itu harusnya demikian. Bukan hanya barang-barang fana. Kalau barang fana bisa habis, tapi nilai kekekalan tidak bisa habis, saudara. Ya, ketika hidup kita ini selesai, seharusnya orang berkata kenangan tentang dia menjadi berkat loh, gitu. Dan lebih dari itu, kiranya kita bisa mendengar suara Tuhan berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Matius 25 ayat 21 itu, saudara. Pada akhirnya, pada ujungnya, yang paling penting adalah perkenanan Tuhan. Sebab yang lain akan ditinggalkan, yang lain berlalu, lenyap bersama dunia ini. Tapi kenangan kita bersama yang menjadi berkat, itulah yang tinggal selamanya sampai surga nanti. Sampai Tuhan berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Begitu harusnya ya. Jadi jangan cuma membuat warisan yang berupa harta dunia kepada anak cucu kita. Ya itu boleh, tetapi yang lebih penting adalah meninggalkan warisan kekekalan. Pengenalan akan Allah yang benar. Pengenalan akan Tuhan Yesus yang benar, jangan Tuhan Yesus yang lain. Pengenalan akan adanya Roh Kudus dalam diri kita. Bahwa kita harus hidup kudus. Bahwa hidup kita ini milik Tuhan. Bahwa hidup ini singkat dan hanya cuma satu kali. Sehingga nanti kita semua dihakimi untuk dimintai pertanggungan jawab. Apa yang sudah kita perbuat selama kita hidup. Apakah itu baik atau jahat. Dari sudut pandang Tuhan tentunya. Ya. Oleh sebab itu, betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Ya. Hidup yang suci dan saleh itu bukan hidup yang aneh-aneh, saudara. Hidup yang kita jalankan ini yang sesuai kehendak Tuhan. Itu saja. Ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Kami diingatkan untuk membuat warisan hidup yang menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, ampuni segala kesalahan kami. Juga mengucap syukur untuk gereja mula-mula. Sebab kami percaya gereja Tuhan ini yang benar. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang lindungi dari tangan-tangan yang jahat. Terima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan yang mendukung pekerjaanmu ini. Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.